Hai Smart Investor, selamat datang di channel Belajar Saham. Guys, saham GoTo telah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 April dengan harga saham Rp338. Pada saat awal dibuka, harga saham GoTo sempat melesat ke harga Rp400 sebelum akhirnya turun. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan investor. Apakah saham GoTo akan mengalami nasib sama dengan saham Buka yang anjlok parah? Kita tidak bisa menghindari bahwa orang pasti akan membandingkan GoTo dengan Buka. Di video kali ini kita akan membahas IPO saham GoTo, bagaimana prospek bisnisnya, apa resiko investasinya, berapa harga wajarnya, kemana arah harga saham GoTo. IPO saham GoTo. Guys, GoTo akhirnya sudah resmi IPO setelah penantian panjang dan ada drama sempat memperpanjang masa book building, memunculkan jadwal listing IPO, dan mengurangi jumlah saham yang dijual ke publik. Akhirnya, GoTo resmi IPO dengan harga jual Rp338. Harga saham ini memang sekilas terlihat murah, apalagi jika dibandingkan dengan harga saham Buka yang IPO dengan harga jual Rp850. Tapi ingat, sebagai investor, kita tidak hanya melihat harga sahamnya, kita harus melihat gambar besarnya. Saham GoTo memiliki jumlah saham sebanyak 1,2 triliun lembar saham. Ini merupakan rekor jumlah saham terbanyak yang ada di Indonesia. Sehingga, meski harga sahamnya hanya Rp338 per lembar, perusahaan GoTo dijual dengan harga sebesar Rp445 triliun. Benar-benar jumlah yang fantastis. Dengan kapitalisasi pasar raksasa ini, maka GoTo berada di peringkat 4 perusahaan terbesar di Indonesia, mengalahkan Bank Mandiri dan Astra. Bahkan perusahaan GoTo dihargai lebih dari 2 kali lipat dari harga perusahaan Astra. Luar biasa, bukan? Padahal Astra memiliki berbagai macam aset perusahaan dan bisnis seperti otomotif, jasa keuangan, pertambangan, alat berat, agribisnis, infrastruktur, logistik, properti, dan masih banyak lagi. Tapi tetap saja kalah dari aplikasi. Bagaimana prospek bisnisnya? GoTo adalah aplikasi super yang memiliki berbagai macam bisnis. 3 bisnis utamanya adalah layanan on-demand, e-commerce, dan keuangan. Layanan on-demand ada di aplikasi Gojek, e-commerce di Tokopedia, dan jasa keuangan di GoTo Finance. GoTo mengklaim bahwa dirinya sebagai aplikasi yang memiliki ekosistem digital terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, memiliki 55 juta transaksi aktif tahunan, 14 juta pedagang, dan 2,5 juta driver. Ekosistem yang besar sangat penting dalam industri aplikasi, karena ini merupakan keunggulan kompetitif berupa network effect. Seperti nasihat dari Opa Warren, bahwa keunggulan kompetitif merupakan syarat penting dalam memilih perusahaan untuk investasi jangka panjang. GoTo didukung oleh barisan manajemen dan komisaris yang handal seperti Andre Sulistyo, Kevin Alui, Garibaldi Thohir, dan Wisnu Utama. Kalau teman-teman perhatikan, saham GoTo ada memiliki notifikasi khusus dari BEI. Notifikasi khusus ini diberikan karena GoTo memberlakukan ketentuan SHSM, yaitu saham hak suara multiple. Artinya, ada saham tertentu yang memiliki hak suara lebih kuat dibanding pemegang saham biasa. Jika kita perhatikan di sini, ada pemegang saham yang memiliki saham seri B atau saham hak suara multiple, yaitu 4 orang manajemen GoTo. Meskipun secara keseluruhan mereka hanya punya 6% saham, tetapi memiliki kekuatan voting sebesar 58%, sehingga memiliki kekuasaan dan leluasa untuk mengambil keputusan strategis tanpa intervensi dari pihak manapun. Berkat IPO GoTo menjadikan 4 orang ini triliuner dengan kekayaan antara 2 hingga 10 triliun. Dari kepemilikan saham ini, kita bisa melihat bahwa ada 3 pemegang saham terbesar GoTo yang dimiliki oleh GPF, Taobao Cina, dan SVF GT Singapura. Masing-masing memiliki nilai saham di atas 40 triliun dengan kepemilikan di atas 8,5%. Bagaimana prospeknya? Prospek masa depan ekonomi digital sangat menjanjikan. Pasar on-demand di Indonesia saat ini sebesar 75 triliun dan akan terus meningkat menjadi 250 triliun di tahun 2025. Pasar fintech akan tumbuh mencapai 980 triliun. Bahkan dari aset riset Google dan Temasek diprediksi bahwa di tahun 2025 pasar ekonomi digital keseluruhan akan mencapai 240 miliar dolar atau 3,3 kuart triliun rupiah. Dengan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif dan pasar yang sedemikian masif, maka prospek dari saham GoTo sangat menjanjikan di masa depan.
Apa risiko investasinya? Risiko pertama adalah persaingan di pasar ekonomi digital sangatlah keras. Di bisnis e-commerce Indonesia, Shopee menjadi pemimpin pasar dengan market share 37%, disusul Tokopedia dengan market share sebesar 35%. Shopee dan Tokopedia bergantian merebut peringkat pertama sebagai pemimpin pasar. Di bisnis pesan antar makanan, Gojek bersaing dengan Grab. Grab saat ini menguasai market share sebanyak 53%, sedangkan Gojek 47%. Shopee saat ini juga ikutan masuk bisnis layanan pesan antar makanan dengan meluncurkan Shopee Food. Di bisnis digital payment, OVO menjadi pemimpin pasar nomor 1, mengalahkan ShopeePay dan GoPay. OVO sudah menjadi milik Grab karena menguasai kepemilikan saham OVO sebesar 90%, mengambil alih dari grup Lipo. Dengan peta persaingan yang sedemikian keras, bukan hal mudah bagi Gotoh untuk bisa menang lawan Shopee dan Grab. Risiko kedua adalah Gotoh masih mencatatkan kerugian. Dari data prospektus, kita bisa melihat dengan jelas bahwa kerugian per tahun masih sangat besar. Di tahun 2021, Gotoh mencatat kerugian sebesar 22 triliun. Bahkan dana yang diperoleh dari IPO sebesar 15 triliun tidak akan cukup membiayai operasional Gotoh selama 1 tahun. Kita juga bisa melihat bahwa cash flow operationnya juga masih minus. Artinya, Gotoh akan terus membutuhkan bahan bakar uang secara terus-menerus untuk tetap hidup. Maka akan ada risiko untuk terus melakukan right issue dengan mencetak saham baru. Risikonya tentu saja investor lama akan mengalami dilusi, kepemilikannya akan semakin menyusut. Berapa harga wajarnya? Nah, ini yang paling menarik. Meskipun kita suka dengan prospek bisnisnya, sebagai seorang investor, kita tetap harus bertanya, berapa sih harga wajar sahamnya? Kita sudah tahu perusahaan Gotoh saat ini dijual dengan harga 445 triliun rupiah. Apakah layak perusahaan ini dihargai sedemikian besar? Apakah terlalu mahal atau sudah cukup murah? Sebagai perbandingan, Bukalapak hanya dihargai sebesar 35 triliun rupiah. Artinya harga saham Gotoh saat ini 12 kali lipat dari Bukalapak. Grab saat ini dihargai 176 triliun rupiah dan Shopee saat ini dihargai 691 triliun rupiah. Untuk melihat harga wajarnya, tentu saja kita tidak bisa langsung membandingkan berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Karena perusahaan-perusahaan ini semuanya masih mencetak kerugian dan tidak ada cash flow, maka Mimin akan analisa valuasinya berdasarkan komparasi rasio PSR dan PBV, Price to Sales Ratio dan Price to Book Value. Di tabel analisa ini kita bisa melihat semuanya dengan jelas sekali. Di sini ada saham Buka, Grab, Shea Shopee, dan Gotoh. Buka punya market cap 35 triliun, PSR 20 kali, dan PBV 1,5 kali. Grab memiliki PSR 19,5 kali dan PBV 1,6 kali. Shopee memiliki PSR paling bagus yaitu hanya 6 kali. Sedangkan Gotoh memiliki PSR yang sangat tinggi yaitu 85 kali dan PBV sebesar 2,8 kali. Menurut Mimin sendiri, PSR 85 kali terlalu mahal. Investor awal memang pingin cuan besar, tapi ya jangan terlalu. Harga saham Gotoh sebesar Rp376 per lembar, sekilas memang kelihatan murah, tapi jika berdasarkan analisa valuasi, harusnya dihargai sekitar Rp150 per lembar. Kemana arah harga saham Gotoh? Saham Gotoh menerapkan dua kebijakan untuk menstabilkan harga yaitu lock period dan skema Greensill. Lock period artinya pemegang saham lama tidak diperbolehkan untuk menjual sahamnya selama masa periode tertentu. Bagi pemegang saham seri A, tidak diperbolehkan menjual sahamnya selama 8 bulan setelah IPO. Bagi pemegang saham seri B, tidak diperbolehkan menjual sahamnya selama 2 tahun setelah IPO. Artinya, para investor awal yang memiliki 95% saham ini harus puasa dulu selama 8 bulan sebelum diperbolehkan untuk mencairkan cuan mereka. Jadi, hanya masyarakat yang punya 5% sisanya boleh untuk jual beli saham. Tujuan dari lock period ini supaya harga sahamnya tidak langsung ambrol. Yang kedua adalah skema Greensill yang bertujuan untuk menstabilkan harga saham supaya jangan sampai jatuh di bawah harga IPO Rp338 per lembar. Jika harga saham mulai terlihat jatuh, maka ada yang bertugas mengawal harganya. Jadi aman dong, harga saham gak bakal turun. Nanti dulu, kebijakan Greensill hanya berlaku selama 30 hari saja loh, karena tidak mungkin akan terus-menerus menahan harga sahamnya supaya tidak jatuh. Butuh biaya sangat besar, karena hal ini seperti melempar uang ke lautan.
Artinya setelah tanggal 11 Mei, maka kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Mungkin saja harga sahamnya bisa terjun bebas seperti nasib saham buka. Siap-siap aja memakai sabuk pengaman. Nah, ini semua adalah analisa dari Mimin. Mimin menyukai saham teknologi, tapi dengan harga yang wajar. Mimin serahkan semua keputusan kepada teman-teman apakah mau beli saham ini, hold saham ini, atau melepas saham ini. Yang penting, teman-teman harus melakukan analisa sendiri. Gimana guys, apakah kamu tertarik investasi saham GoTo? Disclaimer, ini bukan rekomendasi jual atau beli, tapi hanya sharing edukasi. Harap melakukan analisa sendiri sebelum memutuskan membeli saham. Do it at your own risk. Dan apapun keputusannya, untuk investasi saham, kamu dapat menggunakan Ajaib. Ajaib merupakan pilihan terbaik investasi saham bagi pemula. Pingin dapat hadiah THR dari Ajaib? Guys, ada kabar gembira nih dari Ajaib. Ajaib sedang ada event berbagi keajaiban di bulan Ramadan berkah ini. Event ini berlaku sampai tanggal 13 Mei 2022. Di Ramadan berkah ini, kamu bisa dapat THR setiap hari loh. Ada berbagai macam THR yang bisa kamu dapat, yaitu saldo buying power, saham total miliaran rupiah, hingga kesempatan memenangkan THR Grand Prize mobil Honda Brio. Wow, seru banget! Mau? Caranya mudah kok. Kamu hanya perlu mengajak teman sebanyak-banyaknya menggunakan kode ajaib kamu. Jangan lupa untuk cek link TNC ini untuk info detailnya. Bagi kamu yang belum daftar ajaib, jangan lupa gunakan kode ajaib ini untuk mendapat hadiah saham dari Ajaib. Tunggu apa lagi? Segera daftar ajaib sekarang juga. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.